Lause Aina. Halo Lause. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Lause Aina lagi ngapain? Ini loh Lause, kan kita masih suasana Imlek. Lause bikin lampion ikan. Lause mau? Oh mau dong Lause, cantik sekali. Ya. Wah Lause Aina hebat. Ya adik-adik lihat cantik kan? Oh iya ya Lause ya, bener ya. Kalau belum cap gome itu kita masih Imlek ya Lause ya. Betul Lause. Wah adik-adik di rumah pasti seneng kalau Imlek ya kan? Iya Lause. Ya, sebelumnya kita mau berdoa, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita masih boleh beribadah hari ini. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa konsentrasi dalam mengikuti sekolah minggu. Pakailah setiap kami ini menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Aina, karena masih Imlek, kita mau nyanyi satu lagu ini. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Hesingyen, Cusingyen, Singyen Lai Cu Entien. Hesingyen, Cusingyen, Singyen Lai Cu Entien， 愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜同颂扬祝恩典。多少万事主都亲手带领，期望从今是风格一起。贺新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心好祝梦恩典。Adik-adik kita sama-sama belajar lagu ini ya, sekali lagi dari awal. 新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜同颂扬祝恩典。多少万事主都亲手带领，期望从今是风格一起。贺新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠祝梦恩典。Wah, Lause Aina, adik-adik, tadi lagunya mengatakan apa? Supaya di tahun baru Imlek ini kita selalu bersuka cita karena ada berkat Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan itu terus menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Sepanjang tahun Tuhan bersama dengan kita. Karena itu kita harus lebih giat Lause untuk melayani Tuhan dan lebih giat lagi bersandar kepada Tuhan. Betul Lause, kita harus mau bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya, anugerah-Nya, penyertaannya iya Lause, selalu bersama dengan kita. Benar Lause, apalagi Lause, kita ini yang percaya pada Tuhan, kita diangkat loh jadi anaknya Tuhan. Yuk Lause, kita ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Sayang Sayang Aku Disayang Tuhan. Yuk adik-adik. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang.
diangkat jadi anaknya. Tapi kita sering nggak sih membuat Tuhan sedih? Iya tuh, ya Lause, tapi kita nyanyi sekali lagi ya. Sayang, Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, Lause Aina tadi pertanyaannya bagus. Lause, meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, adik-adik semuanya, kita bisa loh terus buat Tuhan sedih. Karena itu Tuhan mau Lause setiap kita, bahkan Lause dan adik-adik semuanya untuk setiap saat, setiap hari untuk datang kepada Tuhan. Nah Lause, saat ini kita ajak adik-adik yuk untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau datang mengaku dosa kita. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau datang mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memohon ampun kepadamu, karena seringkali banyak sikap kami yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, terkadang juga kami tidak taat kepada perkataan papa dan mama kami. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami suka berteriak dan kami mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, lebih sering kami mau bermain saja. Kami malas untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon, Tuhan ubahkan hati kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengaku akan dosa kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Benar, Lause. Dia telah membuat kita bersih dan suci dari segala dosa dan kesalahan kita. Iya, Lause. Karena itu kita harus terus percaya kepadanya, Lause. Betul, Lause. Nah, Lause, kita mau memberi persembahan ya. Betul. Iya. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa agar Tuhan memberi kita konsentrasi dalam ibadah. Ya, Lause. Ya, mari kita nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama
dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari adik-adik, saat ini lo saja kita sama-sama untuk berdoa. Silakan duduk dulu, kita mau berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kami sangat bersyukur. Kami juga diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami lebih lagi bersyukur. Tuhan, saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui sekolah minggu GMI Gloria. Tuhan berkati teman-teman kami, berkati papa mama kami, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami punya hati, kami mau membuka telinga kami juga Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu firman yang hidup, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sudah sediakan Alkitabnya belum? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang belum bawa Alkitabnya, boleh sekarang ambil Alkitabnya. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, semuanya duduk dengan baik. Nah adik-adik langsung mau tanya ini. Adik-adik di rumah kalian ada ini enggak ya? Ini hiasan dinding ini. Tahu hiasan dinding ini apa? Nah biasanya Imlek adik-adik banyak orang yang jualan hiasan dinding ini. Dan hiasan dinding ini banyak disukai, ditempel di rumah-rumah. Tulisannya apa ya? Tulisannya apa ini adik-adik? Tahu? Iya, tulisan bahasa Mandarin. Bacanya Fu, artinya berkat. Wah adik-adik, banyak orang yang suka tulisan ini. Kenapa? Karena mereka mau berkat itu selalu ada di rumah mereka. Tapi adik-adik ada nggak yang melihat seperti ini? Wah, Lause, ini sama nggak? Sama, tulisannya sama adik-adik. Tapi yang satu ini nih, terbalik ditempelnya. Wah, mereka salah ya adik-adik? Oh, ternyata enggak. Mereka sengaja tempelinnya terbalik loh adik-adik. Kenapa seperti itu? Artinya apa? Nah, artinya tidak ada adik-adik. Bagi mereka itu mereka percaya kalau ditempelin terbalik seperti ini, berkatnya itu nggak akan kemana-mana. Wah, bener nggak sih adik-adik? Nggak bener ya? Iya, karena berkat itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Jadi kalau berkat itu sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat itu nggak akan kemana-mana adik-adik. Yang paling penting kita cari berkat itu kepada sumber yang benar, yaitu kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, berkat bukan hanya disukai oleh orang-orang dewasa. Adik-adik tahu nggak? Bahkan anak-anak kecil juga mencari berkat itu. Nah hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar bahwa ada sekelompok anak-anak yang dibawa untuk mencari kepada sumber berkat itu. Jadi hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Mari adik-adik yang punya Alkitab, yang sudah bisa membaca. Koko Cici di rumah yang sudah bisa membaca. Ayo ikut Lause. Kita akan sama-sama membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Nah, bagi adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca, tapi bisa mendengar. Jadi adik-adik dengar Lause baca ya. Oke, kita sama-sama akan membacakan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lause baca ya. Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Wow, adik-adik, kepada siapa ya mereka mencari berkat itu? Ya, kepada Tuhan Yesus. Wah, kenapa kepada Tuhan Yesus ya? Karena Tuhan Yesus itu hebat adik-adik. Tuhan Yesus memiliki kuasa, dia bisa melakukan banyak mukjizat. Lalu berpikir ya, kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, Tuhan Yesus itu kira-kira seperti artis yang terkenal. Hah, siapa ya? Wah, banyak sekali adik-adik, langsung nggak bisa sebut satu-satu. Atau seperti selebgram, atau tiktokers ya, atau seperti Bapak Presiden. Jadi kalau dia kemana-mana itu pasti selalu diikuti orang, selalu dicari orang adik-adik. Wah, karena Tuhan Yesus hebat. Dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan yang sakit. Bahkan yang kerasukan setan juga bisa diusir setannya untuk keluar adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa melompat adik-adik. Jadi banyak orang yang mau mencari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, banyak kabar tentang Tuhan Yesus, kehebatan Tuhan Yesus. Sampai lihat, banyak orang yang menceritakan tentang kehebatannya Tuhan Yesus adik-adik. Karena banyaknya menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan banyak pula orang-orang yang pergi. Mereka mau pergi mencari Tuhan Yesus. Lihat, yang mencari Tuhan Yesus itu yang orangnya yang sakit. Ya, banyak orang yang sakit. Mereka mau mencari Tuhan Yesus untuk apa? Mereka ingin disembuhkan adik-adik. Wow, dan ketika orang banyak bertemu dengan Tuhan Yesus, lihat adik-adik wajah mereka seperti apa. Wow, wajah mereka bersuka cita. Mereka senang sekali karena mereka mengalami kesembuhan. Mereka diberkati Tuhan Yesus. Wah adik-adik, berita ini selalu tersebar terus adik-adik. Bukan hanya di kota itu saja. Bahkan adik-adik tahu nggak? Berita ini disebarkan dari mulut ke mulut ya, sampai akhirnya ada orang yang menceritakan kepada mama-mama yang punya anak kecil, yang punya anak-anak, diceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus. Wow, ibu-ibu ini ya, mama-mama ini dengan semangat mereka mau membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dan ibu-ibu ini juga ajak teman-temannya, kasih tahu kepada mereka, ayo ikut aku untuk pergi bertemu dengan Yesus. Yesus adalah orang yang hebat, dia punya kuasa. Ayo kita bawa anak-anak kita untuk diberkati. Wah adik-adik, ini para mama dengan semangat membawa anak-anaknya untuk mencari Tuhan Yesus. Wah, mereka dengan cepat-cepat pergi bawa anak-anaknya, kayak anak-anak ada yang masih kecil, ada yang masih gendong, ada yang masih bayi adik-adik, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, saking banyaknya orang mau mencari Tuhan Yesus, adik-adik lihat nih. Banyak orang sekali, banyak orang yang mau mencari Tuhan Yesus. Jadi mama-mama ini takut, waduh banyak orang ya, gimana ini, anak-anak harus saya pegang erat-erat ya, yang saya gendong, nanti terlepas susah carinya gitu adik-adik. Nah saking banyaknya, orang juga berdesak-desakan, saya duluan, saya mau melihat Tuhan Yesus, saya mau bertemu Tuhan Yesus, saya mau dipulihkan. Wah adik-adik pokoknya ramai sekali. Para mama ini bingung, waduh banyaknya orang seperti ini, gimana anak saya bisa bertemu dengan Yesus ya. Tapi mama-mama ini tidak putus asa adik-adik. Mereka melihat, ada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi mama-mama ini pergi, mereka mencari muridnya Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melihat murid Tuhan Yesus, para mama ini berkata, Pak, tolong dong, kami ini mau bawa anak-anak kami untuk bertemu dengan Yesus.
Tapi adik-adik tahu nggak apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat tadi di Markus yang kita baca ini di ayat 13. Alkitab mencatat apa? Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Waduh, kenapa ya? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus memarahinya ya? Murid-murid Tuhan Yesus lihat, ini anak-anak kecil datang ngapain? Mereka sehat-sehat saja kok. Mereka berpikir, apa anak-anak ini sakit? Lalu tanya, kenapa mama-mama ini mau bawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik? Apakah anak-anak mereka sakit? Oh, no. Tidak adik-adik, anak-anak mereka tidak sakit. Jadi mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bukan untuk disembuhkan. Tapi mama-mama ini mau anak-anak mereka diberkati Tuhan Yesus. Tapi kan murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu. Murid-murid Tuhan Yesus terus berpikir, aduh Yesus kan sudah lelah ya. Sudah dari pagi mengajar, berkhotbah, melakukan mujizat, banyak yang dia lakukan. Pasti dia akan lelah. Terus ditambah anak-anak kecil ini. Waduh, anak-anak kecil ini akan mengganggu Yesus. Jadi mereka marah. Gak boleh bertemu dengan Yesus. Yesus sudah lelah. Tapi adik-adik tahu gak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika Tuhan Yesus melihat muridnya memarahi mama-mama itu karena membawa anak-anak mereka ingin bertemu dengan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Adik-adik, di Alkitab, di ayat 14 mencatat, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Tuhan Yesus marah loh. Marah kepada anak-anak itu. No, bukan. Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Adik-adik lihat. Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang. Tuhan Yesus mau anak-anak semuanya datang kepadanya. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Lihat, Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar adik-adik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa datang kepadanya. Dan adik-adik lihat, Tuhan Yesus suka berkumpul dengan anak-anak. Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus menggendong mereka. Alkitab mencatat lalu ia memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus mau anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kemana kita pergi untuk mencari berkat itu? Kemana ya? Iya, kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak. Dan Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak adik-adik. Wah, langsung mau tanya. Tadi Alkitab ada mencatat bahwa Tuhan Yesus bilang, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Apa artinya ini adik-adik? Menjadi empunya kerajaan Allah itu menjadi anggota umat Allah. Kenapa ya? Tuhan Yesus berkata orang-orang seperti anak-anak. Ya, seperti adik-adik semuanya ini, itu adalah anggota umat Allah. Apakah karena adik-adik itu suka main? Atau karena adik-adik itu suka senyum, murah senyum? Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Anak-anak itu suka dan selalu ingin bersama-sama dengan papa mama mereka. Benar nggak? Adik-adik suka nggak sama papa mama kalian? Apakah adik-adik sering dan selalu datang kepada papa mama dan percaya kepada papa mama? Iya, anak-anak itu selalu suka dan selalu datang dan percaya kepada papa mamanya. Nah adik-adik seperti itulah. Tuhan Yesus mau setiap kita, baik lause, baik papa mama maupun adik-adik yang di rumah itu selalu datang mencari Tuhan Yesus. Bukan hanya mencari, tapi Tuhan Yesus juga mau adik-adik semuanya untuk percaya kepadanya. Mungkin adik-adik berpikir ya, gimana ya gimana ya datang kepada Tuhan Yesus ya? Kan sekarang Tuhan Yesus nggak ada di dunia ini. Kita kan nggak bisa bertemu
kita nggak bisa melihat langsung. Kita nggak bisa datang langsung seperti kalau Lause Lina ada di sini, adik-adik bisa datang langsung mencari Lause, ya kan? Tapi kan Tuhan Yesus nggak ada. Terus gimana kita bisa memegang Tuhan Yesus dengan tangan kita ini? Melihatnya dengan mata kita ini? Atau gimana saya bisa duduk di pangkuannya Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Adik-adik, benar sekali. Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini dengan tubuh seperti kita ini. Tidak ada. Tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus mau adik-adik datang mencari Dia. Caranya? Ya, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan dibawa oleh orang-orang lain. Contohnya, adik-adik bisa dibawa datang kepada Tuhan Yesus melalui papa mama. Nah, adik-adik di rumah bersama papa mama itu sering membaca Alkitab, ya kan? Terus papa mama ajak adik untuk berdoa bersama. Nah, dengan demikian adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Atau papa mama bawa adik-adik ke gereja, ke ikut sekolah minggu. Nah, itu artinya melalui lause-lause sekolah minggu, adik-adik juga bisa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Atau adik-adik ada yang diajak teman-temannya, yuk ikut yuk ke sekolah minggu. Nah, dengan demikian juga adik-adik bisa mengajak dan membawa teman-teman kalian untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, satu lagi yang paling penting dan paling kita bersyukur, karena kita bisa dengan diri kita sendiri datang kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui doa pribadi kita. Melalui ketika kita membaca Alkitab. Melalui saat teduh kita. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bukti kasih Tuhan Yesus yang paling besar adalah pengorbanannya di atas kayu salib, adik-adik. Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang-orang dewasa, bukan hanya untuk papa mama, bukan hanya untuk lause-lause, tapi Yesus mati di atas kayu salib juga untuk menebus dosa adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, maukah kalian datang kepada Tuhan Yesus? Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak kalian. Dia mengasihi dan Dia mau memberkati kalian. Nah, adik-adik, langsung ajak kita untuk menghafal satu ayat Alkitab ya, dari Injil Lukas. Ya, dari Injil Lukas 18 ayat 6. Nah, 16. Langsung mau kita menghafal, mengingat ayat ini supaya apa? Supaya kita ingat terus bahwa Tuhan Yesus mau anak-anak itu datang kepadanya. Kita sama-sama membacakannya ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sekali lagi adik-adik, Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, adik-adik, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus mau memberkati kalian. Maukah kamu? Yuk, mari langsung aja kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, bahkan kami yang masih kecil. Tuhan Yesus tidak memandang rendah kami. Tuhan Yesus mau kami datang padamu karena Engkau mau memberkati kami. Tuhan, kami mau sebagai anak-anak-Mu, kami mau tiap hari untuk datang kepadamu, untuk percaya kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Mungkin di dalam kehidupan kami, di dalam kami belajar, di dalam kami melakukan aktivitas, di dalam kami bermain, kami bisa melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami melalui firman-Mu hari ini, mengingatkan pada kami untuk setiap hari, setiap saat datang kepadamu dan percaya kepadamu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mau memberkati kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.
Adik-adik ingat, Tuhan Yesus mau adik-adik setiap hari datang kepadanya. Oke, sekali lagi Happy Chinese New Year, 新年蒙恩，拜拜。